Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Kantate. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita mau nyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 5 ayat 1, Saya tak puji ma Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup. Agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 2 ayat 1, Neng pujioku ho Jehovah. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat yang pertama hingga hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 161 ayat 1, Tangihon angguk-anggukon. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 219 ayat 1, Isedo Ale Aleta. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 12. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah, ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anak, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbangan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu, turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1, Saipa Tauma Diriku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 460 ayat 1, Alani Tuhan Yesus, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang meneguhkan iman kita pada minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah bunyinya. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan.
Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Akan tetapi, untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, "Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang." Dan 6 saudara ini menyertaiku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu. Kali ini firman Tuhan menyapa kita dengan sebuah tema, Allah mengaruniakan pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, spirit atau semangat kebangkitan Kristus begitu besarnya mempengaruhi orang banyak di zaman Perjanjian Baru dan membuat banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Kekristenan pun mulai menyebar dan berkembang ke segala penjuru dunia melalui kesaksian para rasul dan orang-orang percaya. Demikian pula lah semangat itu yang telah membawa Petrus pada sebuah pengalaman penginjilan kepada Kornelius, yaitu seorang perwira yang berasal dari golongan non-Yahudi. Ternyata keputusan Petrus untuk menaati Tuhan dan memberitakan Injil kepada Kornelius menjadi masalah yang besar di Yerusalem. Beberapa golongan murid Yesus yang sangat ketat di dalam tradisi Yahudi berdebat dengan Petrus. Mengapa mereka mempermasalahkan tindakan Petrus? Ya karena memang banyak sekali aturan-aturan keyahudian termasuk persoalan sunat dan makanan yang halal dan haram itu menjadi aturan-aturan yang membuat mereka merasa sebagai golongan eksklusif. Sehingga ada sekat tembok pemisah yang memisahkan golongan Yahudi dan non-Yahudi. Sementara Petrus, ia telah bergaul dengan Kornelius, bahkan dia dijamu, dia makan bersama dengan Kornelius di rumahnya. Hal itulah yang membuat kecurigaan-kecurigaan dan kegelisahan bagi mereka yang berpikir bahwa Petrus adalah mata-mata orang non-Yahudi yang bisa saja membawa pengaruh buruk kepada agama Yahudi. Mengingat latar belakang Petrus yang pernah menyangkal dan mengkhianati Yesus mungkin telah membuat citra buruk dirinya di mata murid-murid lainnya, sehingga ia dicurigai dengan sikapnya itu. Namun Petrus tidak membiarkan perdebatan itu berlarut-larut dan menyebabkan perpecahan. Petrus memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi itu, bagaimana ia bisa sampai kepada Kornelius. Itulah yang terjadi
Saudara-saudari, dalam pembacaan teks kita tadi, oleh karena itu Petrus mulai menjelaskan bagaimana semua terjadi, dan itu dikisahkan kalau kita baca dari ayat yang ke-10 itu. Secara singkat, Petrus menjelaskan bahwa penginjilan yang dilakukan kepada Kornelius itu bukan karena keinginannya sendiri atau ada niat-niat jahat di balik itu kepada orang Yahudi, melainkan Allah lah yang telah mengutusnya kepada Kornelius sehingga terjadi baptisan kepada Kornelius. Allah telah memilih Kornelius menjadi muridnya karena kesalehannya. Kornelius adalah orang yang takut akan Tuhan walaupun dia seorang non-Yahudi. Dia selalu berdoa kepada Allah dan dia sering memberikan sedekah-sedekah menolong orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak sadar bahwa Tuhan tidak hanya menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, tapi juga pada bangsa lain termasuk Kornelius. Sehingga dia telah menyatakan dirinya kepada semua bangsa tanpa perbedaan. Saudara-saudari, kesombongan umat Tuhan ini bisa terjadi karena mereka tidak sadar bahwa mereka juga adalah bangsa pemberontak sama seperti bangsa-bangsa lain. Israel adalah bangsa pemberontak, bahkan mereka memberontak dengan cara yang lebih jahat daripada bangsa-bangsa lain. Kalau kita baca di kitab Yehezkiel itu, pasal 5. Jika mereka yang jahat, bahkan lebih jahat daripada bangsa-bangsa lain dapat dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya, berarti hal yang membuat mereka menjadi umat Tuhan adalah karena kemurahan hati Tuhan, bukan karena kebaikan mereka. Jika mereka menjadi umatnya hanya karena kemurahan hati Tuhan, bukankah Tuhan juga berhak memanggil bangsa-bangsa lain dengan kemurahan hati yang sama? Itu sebabnya ketika Petrus di Yope, dia berdoa di sana dan dia menceritakan bagaimana penglihatannya dan penglihatan yang dilihat oleh Kornelius. Ada suatu hal yang sangat unik di situ dari penglihatan kedua orang ini. Keunikannya adalah bahwa Petrus melihat binatang-binatang haram di dalam penglihatannya, sedangkan Kornelius melihat seorang malaikat Allah. Seorang rasul melihat binatang-binatang haram, dan seorang kafir melihat malaikat. Penglihatan Petrus mengajarkan kepada Petrus bahwa dia tidak boleh menganggap haram apa yang Tuhan tidak anggap haram. Sedangkan penglihatan Kornelius mengajarkan kepada dia bahwa dia telah diperkenankan oleh Tuhan dan dianggap tidak najis. Saudara-saudari, Tuhan begitu bijaksana di dalam dua penglihatan ini. Pengalaman Petrus ini membuat dia belajar untuk tidak menganggap orang lain najis. Kita bisa lihat di pasal 10 ayat 28 itu. Ternyata penglihatan ini bukan hanya untuk mengajar Petrus saja, tapi juga untuk mengajar orang-orang Yahudi lainnya yang telah menjadi murid Yesus. Mereka juga perlu tahu bahwa Tuhan tidak mau mereka menyebut orang lain najis. Jika Tuhan menganggap Kornelius layak melihat seorang malaikat dan mendengarkan pesan Allah kepada dia, maka tidak masuk akal kalau ada orang Yahudi yang menganggap bahwa Kornelius najis. Tuhan menyatakan kepadanya bahwa persoalan haram dan tidak haram tidak lagi diukur dari makanan yang bisa menghalangi setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Di ayat 9 itu dikatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudara-saudari yang terkasih, hal kedua yang Petrus tekankan dalam teks ini adalah bahwa Allah mengerjakan semuanya dan dia hanya menaati Allah saja. Allah lah yang mempersiapkan Kornelius untuk mendengarkan berita Injil. Allah jugalah yang memerintahkan Petrus untuk datang ke rumah Kornelius dan membaptis dia di sana. Allah jugalah yang membuka telinga Kornelius dan seisi rumahnya, sehingga mereka percaya kepada pemberitaan Petrus. Allah jugalah yang mencurahkan Roh Kudus kepada Kornelius dan semua orang yang mendengar berita Injil dari Petrus. Saudara-saudari, Petrus mengingatkan bahwa Allah lah, dialah yang membaptis orang dengan Roh Kudus.
Roh Kudus turun atas Kornelius karena Kristus memberikan Roh Kudus kepada Kornelius. Jika Kristus telah membaptis Kornelius dengan Roh Kudus, bagaimana mungkin Petrus melarang Kornelius dibaptis dengan air? Saudara-saudari yang terkasih, Petrus juga tekankan bahwa karunia yang sama yang telah diterima oleh para murid sekarang diberikan dengan limpah kepada Kornelius. Murid-murid berdoa, menanti dengan sabar di dalam rumah, penuh ketakutan dan kegentaran hingga akhirnya mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan Kornelius juga adalah seorang yang tekun di dalam menantikan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Hingga akhirnya menerima karunia Roh Kudus atasnya. Karunia ini adalah karunia jiwa yang menyala-nyala untuk mengabarkan Kristus dan memuliakan namanya. Inilah karunia yang diperoleh oleh para murid di Yerusalem dan yang juga diperoleh Kornelius di Kaisarea. Tuhan tidak lagi memberikan perbedaan. Jika dulu Israel memiliki kelebihan daripada bangsa-bangsa lain, maka sekarang Israel sama dengan bangsa-bangsa lain. Jika dulu orang-orang yang mau menyembah Tuhan harus datang ke Israel, mengikut tradisi Israel dan beribadah dengan taat dengan cara yang Tuhan tetapkan melalui Israel, maka sekarang baik orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang mau menyembah Tuhan bersama-sama harus menyembah Dia di dalam Kristus. Inilah pengertian yang Petrus bagikan. Petrus tidak sedang menyatakan bahwa Kornelius menjadi orang percaya setelah dia disunat atau setelah dia menjadi bertobat di dalam agama Yahudi. Petrus mengatakan bahwa Kornelius mendapat anugerah yang persis sama dengan para rasul. Penjelasan Petrus ternyata membuat orang-orang Yahudi yang mengikut Yesus itu bertobat. Mereka tidak lagi bersungut-sungut. Mereka tidak lagi punya kecurigaan negatif thinking. Tapi mereka sekarang bersyukur kepada Allah. Mereka menerima penjelasan Petrus itu dan menerima keberadaan eksistensi Kornelius. Mereka sekarang memuliakan Allah setelah memahami apa maksud Tuhan melalui Kornelius. Ini jugalah yang menjadi seruan minggu kita, minggu kantate saat ini, yang mengarahkan hidup kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, menjadi saksi Kristus bagi semua orang tanpa memandang perbedaan. Agar semakin banyak orang yang ikut memuji Tuhan dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semangat kebangkitan Kristus, spirit kebangkitan Kristus itu akan menjadi spirit, menjadi semangat bagi kita untuk terus mendengarkan panggilan Tuhan dan bersedia diutus menjadi saksi Kristus tanpa memandang perbedaan, karena Kristus telah hadir untuk semua orang, untuk semua bangsa. Dengan demikian, Roh Tuhan akan selalu menyertai dan menguatkan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami bahwa anugerah keselamatan-Mu itu tersedia bagi semua orang. Itulah kiranya yang menjadi spirit bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi saksi Kristus, menyatakan kabar keselamatan itu bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua. Kita bernyanyi dari nomor 437, Tung Namu Barohaku. Tuhan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mendoakan, menopang terselenggaranya Jambore Sekolah Minggu HKBP yang akan dilaksanakan tanggal 3 hingga 5 Juli 2025 di distrik-distrik yang ada di sekitar Jawa. Kami menyambut dengan sukacita seluruh peserta Jambore Sekolah Minggu ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juli ini di Gunung Gelis, Bogor. Mari kita belajar sambil bermain. Mari kita bergabung dengan teman-teman sehingga sambil belajar, bermain, bergabung dengan teman-teman, kita mempererat persekutuan Sekolah Minggu HKBP demi HKBP masa depan. Shalom, Tuhan memberkati.